Selamat bertemu kembali dalam kasih kemurahan Tuhan. Hari ini Bu Eni tidak bisa bertemu langsung dengan kalian. Tapi di sini Bu Eni tidak sendiri. Ada Kak Lora, ada Tante Vira. Bu Eni juga punya teman. Nah, ini temannya namanya Simon G. Nah, Simon G dia mempunyai anak. Nah, dia juga bisa memuji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oke, sekarang kita mulai kebaktian sekolah minggu pagi ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kamu duduk ya. Oke ya. Sekarang dia duduk di sini. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberikan berkat kepada kami hari ini. Tuhan memberkati adik-adik yang di rumah. Tuhan sehat-sehatkan mereka. Tuhan tolong mereka. Meskipun kami hanya belajar lewat video, Tuhan jamah kami supaya kami boleh mengerti maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Bu Eni sebelum sampaikan firman Tuhan, Bu Eni mau tanya dulu, kamu duduk di sini ya? Oke. Ya, kamu duduk di sini, kamu dengar firman Tuhan, oke? Nah, Bu Eni sebelum sampaikan firman Tuhan, Bu Eni mau tanya dulu, khususnya yang kelas besar. Kalian menjawab pertanyaan Bu Eni. Minggu pertama, cerita firman Tuhan adalah tentang Musa. Pinter. Musa diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-22. Diingat-ingat ya. Kemudian minggu yang kedua, Bu Eni sampaikan firman Tuhan tentang Nabi Elia.
Nabi Elia. Tentang Elia ya. Adik-adik, nanti disimak, dibuka di rumah lagi di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai yang ke-24. Kemudian berjalannya waktu, minggu yang ketiga disampaikan tentang Samuel. Yes. Siapa yang tahu Samuel kenapa? Ayo, yang di rumah dijawab. Ayo, kenapa Samuel? Samuel dipakai Tuhan. Ya, dia dititipkan di rumah Tuhan di tempat siapa? Imam Eli. Nah, hari ini minggu yang kelima, Bu Eni mau cerita tentang Elisa, Nabi Elisa. Nah, diingat-ingat yang kelas besar, nanti Bu Eni akan sampaikan pertanyaan tentang Elisa. Nah, Elisa dan perempuan Sunem. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Nabi Elisa adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pada suatu hari ketika dia mengadakan perjalanan, dia sampai kota Sunem. Dan dia bertemu dengan perempuan. Wah, sih ya, ini tak lepas, ini belum punya anak waktu itu. Oke. Perempuan itu adalah perempuan yang kaya. Perempuan ini adalah perempuan yang kaya. Wanita Sunem ini adalah wanita yang kaya. Tetapi dia sangat menghormati hamba Tuhan. Dia mengasihi hamba Tuhan. Setiap Nabi Elisa datang ke rumahnya, dia selalu mempersiapkan, dia menjamu. Perempuan itu mempunyai suami yang sudah tua. Nah, suaminya sudah tua. Waduh, suaminya sudah tua. Dan dia selalu memberi yang terbaik buat hamba Tuhan. Nah, saat itu mereka mulai berpikir setiap perjalanan Nabi Elisa ke kota Sunem, kemudian dia selalu mampir ke rumahnya ibu ini. Nah, setelah itu mereka berpikir, suaminya ngomong, "Istriku, marilah kita buatkan tempat tinggal, rumah di mana Nabi Elisa bisa singgah." Wah, kemudian dibuatlah kamar. Wah, kemudian di situ ditaruh tempat tidur, ditaruh meja, kemudian dikasih lampu, dikasih jamuan makan supaya kalau Nabi Elisa datang, dia boleh datang kemudian bisa menginap dan beristirahat di ruangan yang sudah disediakan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, suatu hari dalam perjalanannya Nabi Elisa bertanya kepada bujangnya, "Tolong tanyakan kepada perempuan itu, perempuan di Sunem, katakan apakah dia menginginkan sesuatu." Wah, karena perempuan ini adalah orang kaya, kemudian perempuan Sunem itu bilang, "Gehazi, aku tidak pengen apa-apa. Aku ini orang kaya, uangku banyak, hartaku banyak." Wah, kemudian dia bilang, "Tapi aku tidak mempunyai satu, yaitu anak." Nah, adik-adik, kemudian dia ngomong sama Nabi Elisa, "Hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, abdi Allah, aku kepingin punya anak, tapi suamiku sudah tua." Wah, kemudian Nabi Elisa bilang kepada perempuan ini, "Ibu, tahun depan kamu akan menggendong bayi laki-laki." Wah, kemudian perempuan ini bilang, "Aku jadi PHP, aku jangan dibohongi, aku sudah tua, suamiku sudah tua, bagaimana mungkin punya anak?" Tetapi Nabi Elisa bilang, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tuhan pasti menolong. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian pada tahun depan dengan berjalannya waktu, wow, wanita Sunem ini punya anak. Nah, anaknya cowok, anaknya laki-laki. Nah, adik-adik, Tuhan memberkati kandungan ibu ini, kemudian dia melahirkan anak laki-laki. Tetapi ketika anak itu bertumbuh besar,
ketika Nabi Elisa tidak berada di sana, ketika anak itu bertumbuh besar, dan Nabi Elisa mampir ke rumahnya, "Ibu, iya Nabi, anakku sudah besar." Nah, pada suatu ketika dia di ladang, ada orang menyabit, kemudian dia kena kepalanya. Toeng! Wah, loh, kamu ngerti nggak? Iya, sakit itu, sakit kena kepalanya. Toeng! Loh, pasti sakit. Nah, kemudian ketika kena kepalanya, kemudian anak itu mati dan dibawa di tempat tidur di ruangan di mana Nabi Elisa biasanya menginap. Wah, dia ditidurkan di sana dan wanita ini sedih. Anaknya mati. Hei, kamu kalau ditinggal mati sedih enggak? Aku sedih. Wah, dia sudah juga sedih, Simon dia juga sedih. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, pasti kita juga merasa sedih. Tapi Tuhan selalu menghiburkan kita. Oke, kemudian setelah anaknya mati dan ditidurkan di ruangan di mana Nabi Elisa tinggal, di situ kemudian Gehazi bilang, anaknya perempuan Sinam itu mati. Wah, bapaknya bilang, keluarkan kuda, aku akan pergi untuk mencari Nabi Elisa. Keluarkan kuda, tidak ada yang bisa menghalangi aku karena anakku sudah mati. Nah, adik-adik, kemudian bapaknya ini pergi untuk mencari Nabi Elisa. Dan dia bertemu, dia bilang, Nabi Elisa, anakku. Oh, kenapa anaknya? Mati. Wah, bapak ini sedih. Anak yang ditunggu-tunggu ternyata sudah mati karena kecelakaan. Kemudian Nabi Elisa datang dan dia berdoa. Kemudian anak itu disembuhkan dan dihidupkan oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang PR-nya buat anak-anak kelas besar adalah kita membuka di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Di sini ada Cia. Kita membuka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-37. Nah, 2 Raja-Raja pasal 4. Nah, pasalnya ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-37. Kalau sudah, judulnya di atas adalah Perempuan Sunem dengan anaknya. Oke. Kalau sudah, Bu Eni mau bikin pertanyaan. Dari minggu yang pertama, diingat-ingat ya, kalau nonton sama mamanya, minggu yang pertama judulnya adalah titik. Oke? Ditulis. Kemudian minggu yang kedua, judul firman Tuhan adalah Nabi Oke? Sudah? Di dalam 1 Raja-Raja minggu yang kedua, 1 Raja-Raja. Nah, Cia ini nyatet. Oke? Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-24. Kemudian minggu yang ketiga adalah teng ya. Kalau sudah, di mana pasalnya nanti kalian ditulis di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ke-24. Dan hari ini Bu Eni cerita tentang Elisa. Oke? Bagi adik-adik yang sudah menjawab, boleh dikirimkan jawabannya. Dan Bu Eni mempunyai hadiah. Siapa yang mengumpulkan 3 orang yang mengumpulkan jawaban yang benar, Bu Eni kalian boleh memilih warna frame. Boleh warna hitam Bu Eni, aku warna biru Bu Eni, aku warna kuning. Untuk yang 3 orang jawabannya benar. Oke. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tidak mengerti, adik-adik boleh tanya sama mama papanya.
Hari ini firman Tuhan diambil dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai 37. Oke, di sini ada gambarnya adik-adik sing ganteng-ganteng, sing cantik-cantik, dan guru-guru sekolah minggu yang pinter-pinter. Oke, adik-adik nanti boleh menjawab dan dikirimkan jawabannya. Ya puji Tuhan, kita akan mengakhiri firman Tuhan. Kita sama-sama kita memuji Tuhan dan kita sama-sama berdoa. Adik-adik yang mau menjawab nanti bilang sama mamanya caranya bagaimana, dikirimkan sama Kak Lora atau Tante Vira. Oke? Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Walaupun sebentar Tuhan, biarlah anak-anak boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus pimpin kami supaya kami boleh mengerti maksud Tuhan. Bapa, pagi ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang diam di rumah Tuhan. Sehat-sehatkan mereka, tutup bungkus mereka dengan darah suci-Mu Tuhan, supaya mereka dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua kami, tuntun mereka, tolong mereka supaya mendidik kami lebih baik dan dengan sabar. Terima kasih Bapa, sehat-sehatkan kami semua. Bapak Ibu Gembala, sehatkan kedua orang tua kami, semua orang-orang yang ada di lingkungan kami. Pagi ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati dan menolong bangsa kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, dadah.